dan peraturan dari Menteri bahwa informasi tidak boleh dari luar. Jadi otomatis seluruh informasi terkait survei akreditasi dari pengusulan sampai nanti penjadwalan survei itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kemarin beredar di lapangan yang mengajarkan tentang sistem informasi sudah membuat dan sebagainya, gitu ya. Ini yang perlu ditekankan, makanya keluarlah surat himbauan tersebut. Kami tidak ingin draft-draft yang belum ditetapkan itu berkeliaran, karena kasihan untuk para usernya, baik untuk puskesmas, klinik, TPND, begitu disuruh bayar mahal buat, gitu ya. Nah itu yang tidak kami inginkan. Jadi untuk teknologi informasi ini insya Allah sudah 90% nantinya untuk lembaga itu akan menjadi salah satu usernya. Jadi nanti menjadi user dari teknologi informasi di mana yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan, dan nantinya teman-teman yang mengusulkan survei adalah pemilik. Kalau puskesmas berarti dinas, kalau yang swasta berarti adalah pemilik swastanya. Caranya bagaimana? Sama kayak nyari tiket pesawat. Maunya di hari apa, tanggal berapa, yang available itu pesawat apa. Kalau maunya pesawat A, dicari pesawat A available di tanggal berapa. Jadi masing-masing lembaga nanti akan ada kuotanya. Ya. Kemudian untuk pengukuran INM dan IKP ini sudah aplikasinya, sementara INM sudah dikembangkan untuk diuji dengan e-cohort sudah, sementara dengan SIPD. Kurmot ini sedang kami siapkan untuk kurmot pelatihan bagi calon surveyor, di mana nanti pelatihan memang di lembaga, tetapi pelatihnya itu di-TOP-kan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tetap dan nanti juga pelatihannya harus terakreditasi oleh PPSDM. Jadi segala sesuatunya harus standar, makanya penyelenggaraan survei itu tetap oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan di akreditasi rumah sakit dan non rumah sakit. Kalau akreditasi rumah sakit itu adalah lembaga independen dan sesuai dengan undang-undangnya itu sudah ada undang-undang rumah sakit di mana pengalihan kewenangannya diatur dalam undang-undang. Tapi kalau yang untuk non rumah sakit itu belum ada, sehingga lembaga ini hanya membantu survei saja. Seluruh penyelenggara akreditasi dari pendampingan sampai pasca itu tetap diatur di Kementerian Kesehatan. Jadi itu secara garis jelasnya. Nah, kalau kita bertanya kenapa standar akreditasi perlu direvisi, saya rasa teman-teman sekalian sudah sangat paham sekali bahwa pada dasarnya adalah perkembangan kesehatan saat ini terkait mutu, utamanya bagaimana penerapan dengan adanya pandemi sebelumnya tahu PPI. Yang tadinya hanya rumah sakit saja tahunya PPI, sekarang seluruhnya tahu, bahkan sampai masyarakat pun tahu bagaimana cara cuci tangan. Jadi bagaimana penguatan terhadap mutu itu mulai kami kembangkan, dan yang kedua adalah bagaimana pemahaman teman-teman di lapangan terhadap suatu sistem pelayanan. Sehingga kalau ibarat bayi baru lahir, setelah lahir jalannya kan ditutup. Nah, untuk akreditasi yang di awal 2015 itu bagikan untuk teman-teman. Jadi satu elemen penilaian itu satu dokumen. Nah, yang sekarang kita menganggap bahwa teman-teman sudah tahu sistemnya, sudah memahami, sehingga kita membuatnya by system, bukan lagi by satu dokumen satu titik.
sehingga satu elemen penilaian itu bisa lebih dari satu dokumen. Karena satu sistem yang sama saling terkait kita jadikan satu. Nah, untuk perjalanan revisi ini kita mengawali dari tahun 2018 dan sekarang di kita mulai tahun 2021 kemarin, usulan sih 2020. Kita diminta untuk standar ini terakreditasi secara internasional. Artinya, apabila standar ini terakreditasi internasional, maka akreditasi dengan standar ini kualitasnya adalah internasional. Sehingga kami mulai mengawali di tahun 2021 sama juga dengan teman-teman, di mana memulai dengan pendampingan. Nah, ini PIC-nya Couple of the Month, Mbak Ira dan Dr. Victor, Mbak Arma dan Dr. Victor. Jadi untuk bagaimana mendorong terakreditasi ISKUA dan bagaimana koordinasi dengan konsultan. Konsultan kami diinisiasi dibantu oleh dari World Bank untuk konsultan kita pendampingan, dan dengan adanya COVID ini pendampingan kita mau nggak mau virtual, gitu ya. Walaupun dari World Bank orangnya bukan orang Indonesia, sehingga pada waktu COVID tidak bisa terbang ke Indonesia. Bedanya hanya kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia itu bahasa Inggris aja. Tapi apa yang harus dipenuhi di dalam standar itu juga sama, ada elemen pikiran di dalam ISKUA. Nah, seharusnya akhir tahun 2022 ini kita diminta maju, tetapi terkait dengan beberapa hal, terutama pembiayaan, sehingga kita akan mundur di 2023 untuk nanti insya Allah disurvei oleh surveyor dari ISKUA.